Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang pria yang menikahi Ratu Buaya Putih dengan tega ia mengorbankan anak dan istrinya. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil di Jember, hidup seorang pria bernama Surya, seorang nelayan yang gigih. Kehidupan Surya sederhana, bersama istrinya, Wulan, dan putri sematawayang mereka, Ayu. Meskipun serba kekurangan, keluarga kecil itu bahagia. Namun, kehidupan Surya berubah drastis ketika suatu malam ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang wanita cantik berbalut kain putih berdiri di tengah danau. Matanya bersinar seperti berlian, dan senyumnya memikat hati Surya. Wanita itu berkata, "Datanglah ke danau di hutan ujung desa. Aku menunggumu." Tersentak dari tidurnya, Surya merasa terpanggil. Ia memutuskan untuk pergi ke danau itu keesokan harinya, meski Wulan telah memperingatkannya agar tidak terlalu memikirkan mimpi tersebut. Saat Surya tiba di danau, suasana begitu sunyi, hanya terdengar gemerisik angin dan suara air yang tenang. Tiba-tiba, seorang wanita muncul dari dalam air, sama persis dengan wanita di mimpinya. Dia memperkenalkan diri sebagai Nyi Roro Buaya, Ratu Buaya Putih penjaga danau itu. Nyi Roro Buaya menawarkan Surya kekayaan melimpah, kejayaan, dan kekuasaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, ada syaratnya. Surya harus bersedia menikahinya dan menyerahkan sesuatu yang sangat berharga dari hidupnya. Tergiur oleh janji kekayaan, Surya mulai memikirkan tawaran itu. "Apa yang harus aku korbankan?" tanya Surya dengan hati penuh keraguan. Nyi Roro Buaya hanya tersenyum dan berkata, "Kau akan tahu pada waktunya. Jika kau setuju, semua keinginanmu akan terpenuhi." Surya pun kembali ke rumah dengan hati yang resah. Ia tahu, tawaran itu bisa mengubah hidupnya, tetapi ia belum siap menghadapi apa yang harus dikorbankan. Hari demi hari, pikiran Surya terus dihantui oleh sosok Nyi Roro Buaya dan tawarannya. Kekayaan yang dijanjikan menggoda hatinya, apalagi mengingat kehidupannya yang penuh kesulitan. Meski Wulan tak pernah mengeluh, Surya merasa gagal memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya. Pada suatu malam, Surya kembali ke danau. Kali ini, ia membawa keberanian yang bercampur ketakutan. Ketika tiba, Nyi Roro Buaya sudah menunggunya di tepi air dengan senyuman penuh misteri. "Aku setuju menikah denganmu," kata Surya akhirnya. Suaranya bergetar. Ratu Buaya itu tersenyum puas. Dia meraih tangan Surya dan berkata, "Keputusanmu bijak. Tapi ingat, untuk mendapatkan semua yang kujanji, kau harus memberikan sesuatu yang paling berharga dari hidupmu. Kau sudah siap?" Surya mengangguk, meskipun hatinya penuh kecamuk. Nyi Roro Buaya lalu menyerahkan sebuah cincin berlapis emas yang bersinar terang. "Kenakan cincin ini, maka hidupmu akan berubah dalam sekejap. Kekayaan, kekuasaan, dan kejayaan akan datang padamu. Namun, saat waktunya tiba, kau harus menyerahkan tumbal yang telah ditakdirkan." Begitu Surya memakai cincin itu, dunia di sekitarnya terasa berputar. Cahaya terang menyilaukan matanya, dan ia pingsan di tepi danau. Ketika terbangun keesokan paginya, ia sudah berada di rumahnya. Ajaibnya, di halaman rumahnya kini terparkir mobil mewah. Rumah yang sebelumnya reot berubah menjadi bangunan besar dengan perabotan indah. Wulan dan Ayu terkejut, namun Surya hanya tersenyum lemah, tidak ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kabar tentang kekayaan mendadak Surya menyebar cepat di desa. Surya kini dipandang sebagai orang paling kaya dan dihormati. Namun, kebahagiaannya mulai pudar saat ia mendengar suara di kepalanya. Suara Nyi Roro Buaya yang berbisik, "Waktunya semakin dekat. Surya, jangan lupa janjimu." Surya mencoba mengabaikan bisikan itu, tetapi malam-malamnya berubah menjadi teror. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan Wulan dan Ayu, seolah-olah mereka sedang direnggut dari hidupnya.
Ketakutan dan rasa bersalah mulai menggerogoti Surya. Namun, ia terlalu takut untuk mundur dari perjanjian yang telah ia buat. Hingga suatu malam, Nyi Roro Buaya muncul kembali di mimpinya. Kali ini dengan tatapan tajam. Kau harus memilih Surya, Wulan atau Ayu. Salah satu dari mereka harus menjadi tumbal, katanya tanpa belas kasih. Surya terbangun dengan keringat dingin. Jiwanya terombang-ambing antara cinta pada keluarganya dan godaan kekayaan yang telah ia nikmati. Ia tahu waktunya hampir habis. Hari itu, Surya tampak gelisah. Wulan, yang mulai curiga melihat perubahan sikap suaminya, mencoba bertanya, "Kang, kenapa akhir-akhir ini kamu terlihat aneh? Ada apa? Kalau ada masalah, ceritakanlah padaku," ujar Wulan dengan lembut. Surya hanya menggeleng, menghindari tatapan istrinya. Dalam hatinya, ia tahu ia tak akan sanggup mengatakan kebenaran. Malamnya, Surya duduk sendirian di ruang tamu, merenungkan pilihan sulit yang harus diambil. Bisikan Nyi Roro Buaya kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan tegas. "Pilih sekarang, Surya. Jika kau tidak menyerahkan tumbal, semua yang kau miliki akan hilang, dan kau sendiri akan menjadi milikku selamanya." Dalam tekanan yang mencekik, Surya akhirnya membuat keputusan kelam. Dengan berat hati, ia memilih untuk mengorbankan Ayu, putrinya. Ia berpikir, Wulan masih bisa memiliki anak lagi jika Ayu tiada. Ia menguatkan hatinya dengan alasan-alasan yang ia tahu sebenarnya salah. Malam itu, Surya membawa Ayu ke danau dengan alasan ingin melihat bintang-bintang. Ayu yang masih kecil tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Di tepi danau, Surya menggenggam tangan putrinya dengan gemetar. "Bapak kenapa?" tanya Ayu polos, melihat wajah ayahnya yang penuh kesedihan. Surya tidak menjawab. Tiba-tiba, air di danau bergelombang, dan sosok Nyi Roro Buaya muncul dari kedalamannya. Mata Ayu membelalak, sementara Surya hanya bisa berdiri kaku. "Ini tumbalmu?" tanya Nyi Roro Buaya, menatap Ayu dengan tajam. Surya mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Tanpa banyak kata, Nyi Roro Buaya mengulurkan tangannya ke arah Ayu. Ayu berteriak, namun tidak ada yang bisa mendengarnya. Dalam sekejap, tubuh kecil itu lenyap di telan danau, meninggalkan Surya berdiri sendiri dalam kegelapan. Setelah itu, kekayaan Surya semakin melimpah. Ia mendapat tanah-tanah luas, bisnisnya berkembang pesat, dan namanya semakin dihormati. Namun, batinnya tersiksa. Setiap malam, ia dihantui suara tangisan Ayu. Wulan mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres. Ia tidak percaya cerita Surya bahwa Ayu hilang di hutan. Kecurigaannya semakin kuat ketika ia menemukan cincin emas di laci suaminya. Cincin yang terasa aneh setiap kali disentuh. Suatu malam, Wulan memutuskan untuk mengikuti Surya secara diam-diam. Saat itulah ia menyaksikan suaminya berbicara dengan sosok wanita misterius di tepi danau. "Kau tidak akan pernah lepas dari perjanjian ini, Surya," kata Nyi Roro Buaya, terdengar seperti ancaman. Wulan akhirnya mengerti segalanya. Dengan hati hancur, ia menghadapi Surya keesokan harinya. "Kang, apa yang sudah kamu lakukan? Ayu anak kita," isak Wulan. Surya hanya diam, tak sanggup menjawab. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka memburuk. Wulan meninggalkan Surya, kembali ke rumah orang tuanya, membawa serta penderitaan yang tak terkatakan. Surya kini hidup sendirian, terperangkap dalam kemewahan yang tidak lagi terasa berarti. Danau itu, tempat segalanya bermula, tetap berdiri dengan tenang, menyimpan rahasia gelap yang hanya diketahui oleh sang Ratu Buaya Putih dan pria yang telah menjual jiwanya untuk kekayaan. Kisah ini mengajarkan kita tentang bahaya ketamakan dan godaan duniawi yang dapat menyesatkan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya syalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam." Quran Surat Al-An'am 162. Ayat ini mengingatkan kita agar selalu menjadikan Allah sebagai tujuan hidup,
tidak tergoda untuk mengorbankan kebenaran demi kenikmatan sementara. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dibuat dengan nuansa nyata agar dapat diambil hikmah dan pelajaran. Jangan biarkan godaan dunia mengalahkan iman dan tanggung jawab kepada keluarga serta Allah. Terima kasih sudah membaca cerita ini hingga selesai. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Kami sangat menghargai dukungan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.